Jadi kalau mau bebas macet, jalanlah jam 2 pagi. Karena Pak Anies hanya membentuk, setelah dibentuk kan tidak diapa-apakan. Sanksi-sanksi yang diberikan juga kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, tidak dijalankan secara baik. Pak Anies ini sudah tidak sanggup lagi, semacam angkat tangan lah ngurus DKI ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Belum lama ini ada pernyataan mengejutkan dari salah satu kader Gerindra Jakarta Timur yang meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mundur karena dianggap menyerah tangani COVID-19. Jika PDIP atau PSI misalnya selama ini kritis kepada Anies Baswedan, itu merupakan sikap wajar. Namun sikap politik-politikus Gerindra ini cukup unik, mengingat Anies diusung Gerindra dan Wagub DKI saat ini juga dijabat kader Gerindra. Kritikan tersebut datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis, yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mundur dari jabatannya jika tidak sanggup melawan virus corona di DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Ali Lubis, menyusul pernyataan dari Anies Baswedan yang meminta penanganan COVID-19 di Jakarta dan daerah penyangga diambil alih oleh pemerintah pusat. Menurut Ali Lubis, sikap dan pernyataan dari Anies Baswedan itu menandakan yang bersangkutan sudah tidak lagi sanggup menangani persoalan tersebut. Dirinya lantas menyinggung beberapa kebijakan dari Anies yang disebut cukup banyak namun dinilai tidak begitu efektif. Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies. Dugaan saya Pak Anies ini sudah tidak sanggup lagi, semacam angkat tangan lah ngurus COVID di DKI ini. Seperti halnya pemerintah Jakarta yang dipimpin Anies tak mampu meningkatkan taraf dan keadilan sosial ekonomi warga lapisan bawah. Angka pengangguran adalah bukti empiris yang bikin miris. Selain itu terkait janji Anies untuk mengedepankan pembangunan manusia Jakarta, bukan fisik kota, namun kenyataannya justru Anies lebih mengedepankan pemulihan fisik kota melalui pendekatan penata laksana tertutup atau closed government. Bukti lain kegagalan pemerintah Jakarta membangun manusia adalah kegagalan dalam pengendalian banjir dan penyediaan rumah DP 0 rupiah. Kegagalan pengendalian banjir adalah indikasi kegagalan pengentasan warga miskin pinggir kali. Hal itu bersambung pada ketiadaan akses warga pada proyek perumahan DP 0 rupiah. Apalagi yang tengah ramai menjadi pembicaraan pula mengenai gelaran Formula E yang semula bakal digelar tahun ini kembali dibatalkan karena pandemi COVID-19. Padahal, menurut versi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihaknya telah membayar uang komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah. Banyak pihak juga menuding jika Anies hanya menghambur-hamburkan uang di masa pandemi seperti ini. Apalagi baru-baru ini, Anies sempat berkelakar mengenai kemacetan yang ada di Jakarta. Ia mengungkapkan kalau tak ingin terjebak macet di ibu kota, warga sebaiknya melakukan perjalanan pada pukul 2 dini hari. Dia mengatakan hal tersebut dengan nada bercanda dan sedikit tertawa dalam forum virtual launching buku potret Jakarta 2020. Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan Jakarta diasosiasikan kemacetan. Padahal sebetulnya kalau Jakarta kemacetan tuh nggak betul juga sih. Tergantung jamnya. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi kalau mau bebas macet, jalanlah jam 2 pagi. Hingga adanya kebijakan rem darurat yang diambil oleh Anies dinilai juga tidak berpengaruh apa-apa dalam menurunkan kasus COVID-19. Buktinya ada pada permasalahan kenaikan kasus positif COVID-19 di DKI yang menjadi tertinggi dibanding dengan provinsi lain. Bahkan dalam kasus penambahan harian selalu menembus di angka 3 ribuan. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang mengatakan bahwa banyak hal yang memang dirasa tidak maksimal dengan yang telah dilakukan oleh pemerintah DKI di bawah pimpinan Anies, terkhusus pada konteks pengawasan pada PSBB ketat yang dilakukan di DKI. Tidak hanya itu, bagaimana pelibatan masyarakat secara aktif dalam memerangi COVID-19 juga bisa dikatakan tidak maksimal, sebab Anies hanya membentuk gugus tugas penanganan COVID-19 di tingkat-tingkat RW. Namun, untuk kelanjutannya juga tidak jelas akan bertugas seperti apa. PSBB namanya PSBB ketat, tapi ketatnya di mana? Pengawasan tidak ada, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pelibatan masyarakat secara aktif untuk memerangi COVID-19 tidak maksimal, karena Pak Anies hanya membentuk, contoh, membentuk yang namanya gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat RW, tapi hanya sekedar dibentuk. Setelah dibentuk kan tidak diapa-apakan.
Tidak hanya itu saja, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Andika kali ini juga sepakat dengan Partai PDIP bahwa ia juga mengaku jika pelaksanaan kebijakan yang ada di DKI Jakarta terkait COVID-19 oleh Gubernur DKI juga dirasa tidak maksimal karena memang pendelegasian tugas yang diberikan dari tingkat provinsi ke tingkat RT tidak secara jelas dan gamblang. Bahkan pihaknya juga mengatakan jika gubernur tidak perlu alergi untuk dikritik. Karena pendelegasian tugas yang diberikan dari tingkat provinsi sampai ke tingkat RT itu tidak secara jelas, tidak secara gamblang. Sanksi-sanksi yang diberikan juga kepada masyarakat, kepada pelaku usaha tidak dijalankan secara baik. Dengan banyaknya catatan buruk pada diri Anies selama menjadi gubernur DKI, hal tersebutlah yang menyebabkan banyak sekali pihak yang menginginkan kemunduran Anies. Bahkan Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah menilai hal ini merupakan tamparan keras bagi Anies. Ima juga mengaku kecewa kepada Anies karena terkesan menyerah dalam penanganan COVID-19. Dia berbicara sosok yang tidak mempunyai sifat kesatria. Ima mengatakan, aturan yang dibuat untuk penanganan COVID-19 baru bisa dijalankan bila Pemprov bersikap tegas. Namun Ima menilai hal ini tidak dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun belakangan, Mahkamah Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku telah memberikan kartu kuning kepada Ali Lubis. Menurut Habibur Rahman, kritik sebenarnya sah-sah saja. Hanya saja Habibur Rahman menyebut setiap masukan ataupun kritik harus dibarengi dengan etika. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Gubernur juga tidak perlu alergi untuk dikritik. Kenapa? Karena kalau kita mengkritik artinya kita ingin menjadi lebih baik.